Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Khatib mewasiatkan diri kami pribadi dan para jamaah sekalian untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa pasti akan mendapatkan keberuntungan. Dan ketahuilah, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang paling banyak hartanya, bukanlah orang yang paling tinggi kedudukannya, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang kedua dari puasa Ramadan kita ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, kemudahan, kelancaran di dalam menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan hidayah kepada kita, memberikan kelancaran di dalam puasa Ramadan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah Jum'ah pada siang hari ini adalah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalil-dalil atau nas-nas yang menjelaskan tentang kewajiban kita selaku kaum muslimin untuk menghidupkan sunnah Nabi
Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diwajibkan untuk berpegang teguh terhadap sunnah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Wajib atas kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin. Kita juga wajib menerima semua apa yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang dibawa, yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Dan apa saja yang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang, maka berhentilah, maka tinggalkanlah. Siapa yang taat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tandanya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman, maka tidak ada pilihan lain kecuali dia menerima keputusan yang telah Allah dan Rasulnya putuskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim." Dan tidak ada bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, tidak ada baginya pilihan lain kecuali menerima apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika kita mengaku ikut Al-Qur'an, maka kita harus ikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan semua apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Quran surah An-Nahl ayat 44. Dan kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, terhadapmu Muhammad az-dzikra, yaitu nama lain dari Al-Qur'an, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, supaya kamu wahai Muhammad menjelaskan kepada manusia terhadap isi Al-Qur'an tersebut. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita dilarang untuk membenci, untuk tidak suka terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka barang siapa yang tidak suka atau membenci sunnahku, maka falaysa minni, dia bukan termasuk golonganku. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya orang yang menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 63,
falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhati-hati jika ditimpa terhadap mereka itu satu fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau menimpa terhadap mereka itu azab yang pedih. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di masa kita ini kita harus dan wajib bersabar menggenggam as-sunnah, sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan di dalam sebuah hadis, inna min waraikum ayyamas sabr, sesungguhnya di belakang kalian nanti akan ada hari-hari kesabaran. As-sabru fihi mithlu qabdin alal jamri, kesabaran saat itu seperti kesabaran seorang yang memegang bara api. Li'amilin fihim mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalih. Hadis riwayat Abu Daud. Orang yang beramal, yaitu mengamalkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu, maka seperti mithlu ajri khamsina rajulan, semisal pahalanya 50 orang, ya'maluna mithla amalih, yang beramal seperti amalannya tersebut. Karena dia saking susahnya, beratnya mengamalkan sunnah di tengah-tengah, yaitu orang-orang yang menyelisih sunnah. Iwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahuilah, orang yang melaksanakan atau orang yang menghidupkan sunnah itu nantinya akan asing, sebagaimana yang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan, innal islama bada'a ghariban, sesungguhnya Islam itu diawali dalam keadaan asing, wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan dia Islam itu akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Fatuba lil ghuraba, maka sangat bergembiralah atau beruntunglah orang-orang yang asing saat itu. Qila manhum ya Rasulullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Qala alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang selalu melakukan perbaikan ketika manusia saat itu mengalami kerusakan. Di dalam hadis yang tercantum di dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ba'du. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti kita menghidupkan ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan perbuatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sikap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan cara hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia berusaha berucap sebagaimana ucapannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berbuat sebagaimana perbuatannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bersikap sebagaimana sikapnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
Jika kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta terhadap kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dalam akhlak kita harus mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik tauladan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang sangat agung. Di dalam hadis riwayat Muslim sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Niscaya benar-benar ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar di hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia banyak berzikir dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara pahala besar dari menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita mendapatkan pahala dari orang yang melihat atau mencontoh kita ketika kita mengamalkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnatan min sunnati," siapa saja yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, fa'amila bihan nasu, lalu manusia beramal meniru dirinya, kana lahu mithlu ajri man amila biha, adalah baginya seperti pahalanya orang yang mengamalkannya. La yanqusu min ujurihim syai'an, tidak mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hendaknya orang yang menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu takut, yaitu takut terhadap apa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dipalingkannya hati mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 110, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah." Dan kami palingkan hati-hati mereka dan penglihatan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, yaitu sebagaimana awalnya dulu mereka tidak beriman. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka itu bergelimang dalam kesesatan yang sangat. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dan terakhir, tidakkah kita ingin ketika nanti pada hari kiamat kita dikumpulkan bersama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika orang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak imamnya pada hari kiamat adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keumuman ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 71, "Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim," yaitu pada hari kami memanggil
kulla unasin, setiap manusia itu biimamihim, dengan imam-imam mereka. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, maka orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak mereka akan dipanggil bersama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa terus belajar atas sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan, mendakwahkan serta bersabar di atas menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal fusuqi wan nifaqi war riya'i. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.